bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Masih siap memuji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Ya, terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Yes, yang ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja semuanya atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin Tuhan. Menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan
Kau perisai hidupku, ku kehilangan iman, hilang dalam Yesus Tuhan. Aduh, liburan spesial mau kemana ya? Enaknya di mana ya? Hah? Kau tidak tahu liburan semester ini kemana? Tenang, MD Tickets akan mengadakan Survival Camp. Yes, benar. MD Tickets kali ini mengadakan survival camp. The Lord is my banner. Seru kan? Liburanmu akan penuh dengan iman yang kuat dan penuh sukacita di Camp Survival ini pada tanggal 17 sampai 19 Juni di Villa Hermon. Ayo, daftarkan diri kamu di QR ini atau kepada tim panitia. So, let's rejoice because the Lord is my banner. Shalom untuk kita semuanya, selamat pagi, Shalom, puji Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang baru kepada kita. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini yang mendasari untuk hari kita hari ini. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kita masih ada di dalam rangkaian 10 hari doa puasa Catch the Fire. Bapak Ibu bisa mengikutinya setiap jam 5 pagi di link Zoom yang disediakan. Mari kita bangun kehidupan kita yang penuh dengan ucapan syukur. Seperti Paulus pada waktu mengucap syukur melihat kehidupan iman dan kasih dari jemaat. Demikian juga kami mengucap syukur melihat kasih dan juga iman yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan kita tidak cukup hanya gembala yang mengucap syukur, tetapi kita sendiri juga membangun ucapan syukur kita kepada Allah. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di dalam ibadah kita hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang layak menerima segala puji, sembah, dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau adalah pribadi, bukan hanya pribadi yang menciptakan kami, lalu meninggalkan kami. Tidak sama sekali. Engkau adalah pribadi yang setia, dan Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu dengan menebus kehidupan kami. Dari dosa dan kehidupan kami yang tidak ada harapan, kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Menjadi tanda iman kami kepadamu Tuhan. Menjadi tanda pengharapan kami kepadamu. Setiap ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Allah. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami memuji Engkau dan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Mari setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Biarlah ucapan syukur kepada Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Khususnya pada waktu kita menyembah Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukur yang penuh. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
memberi kesempatan buat kami untuk menyembah-Mu. Kebaikan-Mu kami syukuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hati bersyukur, kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Hanya Tuhanlah satu-satunya alasan kita ada di tempat ini siang ini. Untuk meninggikan, menyanyikan pujian untuknya. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang dan kurus. Siapa namanya? Yesus. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari agungkan nama Yesus. Kami agungkan nama-Mu yang bebas, bebas segala belenggu. Hanya Yesus, yang satu-satunya alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan tak terbuka dan setiap dosa tak Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Segenap iman kami, Kau yang berkuasa selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, Dia membebaskan belenggu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu, membebas segala belenggu.
Nama Yesus, nama yang layak duduk di tinggikan tempat ini, amin. 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 Kita mau kasih yang terbaik. Kita bisa angkat tangan, kita bisa tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Hanya padamu Tuhan kami beriman, kami percaya. Come on. Dan tandai yang ku harapkan, kau bukti dari segala hal. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan berikanku kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan perkara yang hebat. Bisa angkat tangan sama-sama. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Ku pasti menang. Are you ready? Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Let's praise this God, come on. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Amin. Go. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa denganmu, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Rohmu, ku pasti. Let's shout together. Let's go. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini, dan kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami katakan, tinggi-tinggi Kau Tuhan, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dan sorak-sorai kami Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi-tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab Dia Raja, Raja keagungan. Kau Raja kami Tuhan, Raja keagungan. Kau Raja kami Tuhan, Raja keagungan. Yesus Kristus, Tuhan Raja kami. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pikiran kita
rencana kita, kehendak kita, itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. That's why kita perlu iman di dalam Tuhan. Ketika kita memikirkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, dan berharap akan segala sesuatu, kita perlu iman di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, membawa hidup kita sebagai sebuah bejana yang melakukan kehendak Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Ini kami itu. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Iman kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Hatiku menyembah-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu, dan rasakan hadirat-Mu. Akan ku melepasmu, Kau cahaya bagiku. Mari bangkit berdiri sama-sama, kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Kami mau masuk Tuhan, rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh, bersama-Mu jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Let's worship Him, oh Tuhan, dan jiwaku, dan hidupku, dan hati
masuk dalam rencanamu pikiranku kehendakku ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan hidup kami untuk memuliakan-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu ya Tuhan jadikan ku bersara yang memuliakan-Mu segenap hatiku Tuhan segenap hidupku memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidup. Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku. Hanya kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu nampak Tuhan. Di tempat ini Engkau hadir. Kami menghargai kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak Hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Ada perkara besar terjadi pada waktu Engkau hadir Tuhan. Bersyukur. Thank you Lord. tersungkur menyembah-Mu Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan-Mu saja yang nampak ya Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau hadir tengah-tengah ibadah umat-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin. Engkau bertahta di atas pujian umat-Nya. Pagi hari Tuhan, biar jiwa kami dikenyangkan oleh hadirat-Mu.
Roh kami dipuaskan, diberi makan dari sungai-Mu yang meluap-luap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah tengah-tengah kami, karena kami tunduk kepada otoritas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat siang, silakan duduk Bapak Ibu. Dalam rangkaian tema besar The Just Shall Live by Faith, orang benar akan hidup oleh iman, yang seringkali dimaknai iman hanya dibutuhkan pada waktu kita sedang mengalami masa-masa krisis. Kadang-kadang dimaknai iman hanya diperlukan pada waktu kita membutuhkan pertolongan. Tapi Alkitab berkata, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu dengan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Hidup berarti apapun musimnya. Musim krisis, musim tidak krisis, apapun seasonnya. Kita hidup karena iman. Seperti Rasul Paulus berkata, kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Hidup adalah sehari-hari kita. Bukan menunggu masa krisis baru memerlukan iman. Demikian juga yang saya mau sharingkan pada siang hari ini tentang discontented. Bagaimana kita discovering God goodness, menemukan kebaikan Tuhan in the grip of disappointed. Di masa-masa jebakan atau tekanan dari kekecewaan. Dalam berjalan bersama-sama Tuhan, hidup beriman ketika musimnya kadang-kadang musim yang kita tidak sukai dan menimbulkan banyak discontented, disappointment dengan Tuhan. Satu kali saya lagi counseling, ada seorang ibu minta counseling, baru ketemu, ibu ini langsung teriak begini, Tuhan itu PHP. PHP, dia bilang gini. Saya tanya kenapa Bu? Pemberi harapan palsu. Suami saya sakit Bu, kata dia. Tapi dalam perjalanan sakit kami berdoa beriman, tanda-tanda sembuhnya nampak. Katanya kalau beriman gak boleh setengah-setengah. Kami beriman sungguh-sungguh dan memang ada tanda-tanda. Pada waktu masa-masa pandemi kemarin harusnya obatnya susah didapat. Tapi Tuhan buka jalan sehingga obat yang sulit didapat dari Singapura bisa kami dapatkan. Kami beriman, kami merindukan suami kami sembuh. Tapi Tuhan itu PHP. Pemberi harapan palsu. Saya nunggu di ICU. Kenapa bukan orang-orang yang mohon maaf yang sudah tua. Sudah nafasnya kembang kempis. Bukan itu aja yang dipanggil duluan. Make sense. Masuk akal. Secara logika kita. Harusnya orang-orang yang sudah umurnya sudah sangat tua. Nafasnya pun susah. Tapi kenapa suami saya? Suami saya orang baik. Dia kemudian dalam kemarahannya sampai berkata begini, saya mau gali kuburnya. Pada waktu saya mendengar begitu, saya bilang gini, mau digali kapan Bu? Saya hari ini ada konseling 2 di depan saya akan cancel, saya akan dampingi Ibu, kita gali sekarang. Ayo berangkat saya temani, kita gali kuburannya. Pada waktu saya bicara begitu langsung dia diam. Dia nangis. Suami saya meninggal. Anak saya yang pertama ini harus segera operasi tulang punggungnya. Masa belum cukup Tuhan itu. Anak saya yang ketiga yang harusnya, anak saya yang kedua bukan ketiga. Anak saya yang kedua harusnya anaknya ini anak baik. Gara-gara papanya meninggal dia kecewa dengan Tuhan. Dan sekarang memutuskan untuk hidup rusak. Anak saya mau berangkat ke puncak dan mau merusakkan hidupnya. Saya bilang Bu, saya dampingi ibu ini, ayo kita doa. Saya bilang, saya enggak punya sepatu yang sama. Suami saya masih hidup. Bisa ikut merasakan kesedihannya, tapi sepatu saya enggak sama. Saya akan bawa orang sepatunya yang sama. Saya bawa Abigail, seorang singer di sini, yang suaminya meninggal gara-gara COVID kemarin. Saya bawa dia punya sepatu yang sama dengan ibu. Tapi dia memutuskan untuk mendekat sama Tuhan. Dia bisa bertanya sama Tuhan. Kenapa suami saya dipanggil Tuhan, sementara anak-anak masih membutuhkan. Dia sepatunya sama dengan ibu. Tapi dia memutuskan untuk mendekat sama Tuhan. Dia tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Bahkan dia bilang kemanapun Khalid mau pelayanan saya mau ikut. Kenapa? Dia tidak ingin memberi satu ruang di mana setan membuat dia semakin kecewa. Bahkan dia dan anaknya pun melayani jadi singer kalau Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu kita bisa mengalami masa-masa discontented. Kecewa, beriman seperti ibu tadi PHP, Tuhan itu PHP. Dan saya juga berlanjut dengan satu konseling
suami istri datang pada saya minta waktu. Dia bilang begini, kalian pasti ingat kan pada waktu kami ingin punya anak karena sudah lama nggak punya anak, minta didoakan. Dan pada waktu pandemi kemarin bersyukur kali istri saya hamil. Istri saya hamil bersyukur. Tapi biasanya kalau punya anak pertama kan pasti senang sekali. Kalau anak itu diharapkan ya, kalau nggak diharapkan nggak tahu lagi. Tapi kalau diharapkan senang sekali. Tapi kali anak saya lahir saya nggak senang. Saya tanya kenapa? Kenapa Tuhan berikan kepada kami anak yang tanpa daun telinga, anosia mikrosia? Bapak Ibu yang duduk di sini, saya rasa sampai umur sekian belum pernah ya mengucap syukur dengan daun telinganya. Ada yang pernah bersyukur? Tuhan terima kasih daun telingaku. Saya rasa mungkin enggak ada yang belum pernah. Ini bukan centelan rambut, tapi saya rasa belum pernah. Kenapa anak saya anosia mikrosia walaupun secara medis bisa direkonstruksi ketika umur 10 tahun. Sang istri nangis, dia teriak anak saya pasti akan speech delay, akan bicara terlambat, perkembangan tulangnya karena asimetris, bengkok, karena itu gangguan, karena tidak ada daun telinga. Dia sudah browsing kemana-mana, saya sudah konsul dari beberapa dokter. Tetap saja hasilnya membuat kami deg-degan. Saya ditanya begitu, kenapa Khalid? Kenapa anak saya lahir tanpa daun telinga? Saya jawab begini aja, saya nggak tahu. Karena emang saya nggak tahu. Saya nggak perlu jawab dengan firman Tuhan, saya bilang saya nggak tahu. Kenapa kamu diizinkan punya anak tanpa daun telinga? Memang dunia mengukur cacat tidak cacat, lengkap anggota tubuhnya tidak lengkap. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan berkata dalam Mazmur 139, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita ditenun berarti Tuhan menenun kita masterpiece-nya Tuhan. Dan seringkali kita bilang, Tuhan kenapa enggak ada ininya, kenapa mataku begini, kenapa hidungku begini. Tapi dalam kacamata Tuhan kita ciptaan yang perfect, yang sempurna. Hanya saja manusia berkata cacat, tidak cacat. Saya bilang saya enggak tahu. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan diizinkan mengetahui ada seorang laki-laki yang bernama Nick Vujicic tanpa dua lengan, tanpa kaki. Itu kalau dunia bilang cuma seonggok daging. Tapi seonggok daging ini tadi berdamai dan bisa menerima desain Tuhan. Akhirnya hari ini dia menjadi pembicara yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan. Nick Vujicic. Karena saya suka cerita, biasanya saya akan menceritakan beberapa orang. Salah satu yang saya ceritakan adalah Tony Melendez. Saya bilang ada seorang laki-laki namanya Tony Melendez. Dia dilahirkan sebenarnya mamanya nggak pengen lahirkan dia. Mamanya minum obat, akibatnya anak ini lahir buntung. Orang nggak cacat saja dibully apalagi cacat. Pada waktu dia tangannya tanpa tangan banyak kali orang-orang berkata, buntung, 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 buntung. Tony punya mama seorang pemuji, penyanyi. Papanya seorang pemain gitar. Dan Tony bilang begini di dalam biografi yang divideokan. Saya bisa connect dengan Tuhan lewat musik. Tapi problemnya dia tidak bisa main musik karena nggak punya tangan. Di dalam kesaksiannya Tony bilang begini, saya harus latihan 6 hours per day. 6 jam setiap hari bermain gitar dengan kakinya. Dan dari ketekunan dia bermain gitar dengan kakinya berlatih 6 hours per day, 6 jam per hari. Akibatnya Tony bisa bermain gitar. Kalau saya lihat dia saya suka malu. Kenapa? Saya ini badannya lengkap, punya tangan, tapi saya nggak bisa main gitar. Mempermainkan bisa. Nggak bisa main gitar saya. Ya paling kuncinya nggak bisa pindah-pindah. Dia akhirnya mencipta lagu, dia bermain gitar di depan Paus Yohanes. Dia dipuji dan dia menjadi pembicara untuk orang-orang yang handicap. Saya bilang ke suami istri ini, saya nggak tahu kenapa Tuhan memberikan kamu kepercayaan luar biasa. Seorang anak tanpa daun telinga walaupun nantinya bisa direkonstruksi. Tapi saya lihat kamu gak akan bisa dampingi anak ini dan berkemenangan. Karena hari ini kamu nolak anak itu. Ketika kamu menolak anak itu mustahil kamu bisa mendampingi anak ini hidup kemenangan menghadapi situasi yang sulit. Perjalanan kita bisa sulit. Tapi di awal dia sudah nolak anaknya. Saya bilang saya gak tahu. Tapi kamu harus bisa nerima desain Tuhan. Pada waktu dia bisa menerima dan memberkati, dia menguatkan anak ini sehingga memenuhi panggilan ilahinya Tuhan. Seperti Nick Vujicic, seperti Tony Melendez. Bapak Ibu, masalahnya hidup itu tidak selalu berpihak dengan kita. Yang seringkali duduk di sini saya rasa namanya orang hidup. Pasti ada masa-masa
kecewa. Pasti ngalami disappointment with God. Kecewa dengan keadaan. Katanya firman Tuhan begini. Katanya Tuhan berjanji seperti ini. Tapi faktanya seperti ibu tadi PHP. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu melihat keindahan sebuah teks firman Tuhan. Di dalam teks ini kita akan melihat pembicaraan. Walaupun tidak bisa dilakukan karena pembacaan teks. Tapi kita nanti bisa melihat beberapa poin saja, hanya 3 poin yang saya akan sampaikan. Di bagian kitab Injil Matius pasal yang ke-11, dikatakan begini, di dalam penjara Yohanes Pembaptis ini ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain? Bahasa sederhananya, engkaukah Mesias atau kami harus menunggu yang lain? Ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dari teks ini nampak, walaupun tidak ada intonasi, tapi dari teks ini nampak kalau Yohanes kecewa. Di dalam penjara, nanti akan saya tunjukkan, di dalam penjara. Yohanes ini nyuruh murid-muridnya, coba tanya deh, tanya. Kamu itu Mesias atau bukan ya? Tanya pada Yesus. Atau kami harus nunggu yang lain. Bapak dan Ibu, Yohanes Pembaptis kelahirannya luar biasa. Bahkan dia tahu persis panggilannya. Dia berkata, aku bukan Mesias, aku dipanggil untuk mempersiapkan jalan. Dia tahu persis panggilannya. Dan bahkan pada waktu dikandung, usia dalam kandungannya sudah penuh Roh Kudus. Pada waktu mamanya yaitu Elizabeth itu tua dan mandul. Mandul itu sudah satu sisi mustahil punya anak. Ditambah tua berarti double mustahilnya. Sudah mandul, tua lagi. Suaminya Zakaria sama tuanya. Tapi di usia tuanya, Tuhan yang tidak pernah ditentukan oleh jamnya manusia. Saya yakin di surga gak ada 1 jam. Tuhan gak bekerja berdasar jam. Bapak Ibu jam telat Tuhan, telat. Tapi Tuhan tidak pernah telat. Di usia tua, Elizabeth hamil. Dan pada waktu kehamilan 6 bulan, Maria sepupunya datang memberi salam. Itu yang dikenal dengan salam Maria. Kemudian Maria memberi salam dan kemudian melonjaklah bayi dalam kandungan Elizabeth dan penuh Roh Kudus. Membuat sang mama yaitu Elizabeth memuji Tuhan dan bahkan bernubuat. Dan dia bilang, siapakah gerangan aku ini sehingga ibu tuanku mendatangi aku. Kehamilannya aja luar biasa. Bahkan Yohanes Pembaptis tahu persis siapa dirinya dan untuk apa panggilannya. Namun Alkitab mengatakan di dalam penjara. Nanti saya jelaskan kenapa dalam penjara, apa koneksinya dengan bagian ayat ini. Tapi yang saya mau tunjukkan Bapak Ibu dengan saya, kita bisa kenal Tuhan, bisa ngerti firman Tuhan, tapi at a certain point, dalam level-level tertentu, kita bisa mempertanyakan kecewa, Tuhan, aku ini percaya. That's why Alkitab berkata, the just shall live by faith. Bagaimana tetap mempercayai firman Tuhan walaupun kondisi keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Yang saya pernah cerita, putra kami mengatakan dia ngalami sakit kanker sampai akhirnya. Now my eyes is you. Bukan lagi kata mamaku tentang Kristus. Bukan lagi kata guru-guru tentang Kristus. Tetapi sekarang aku mengalami sendiri. Now my eyes is you, kata anak kami. Sekarang mataku sendiri melihat engkau, mengenal engkau. Bapak Ibu, Yohanes ini kecewa. Di dalam penjara. Dia nyuruh murid-muridnya, coba tanya deh, engkaukah Mesias atau kami harus nunggu yang lain. Bagian ini sangat berbeda dengan ucapan Yohanes ketika dikutip di Injil Yohanes. Injil Yohanes berarti murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus, tapi yang saya bacakan adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan begini, Yohanes Pembaptis bilang begini. Dan aku pun tidak mengenalnya, tidak kenal Kristus. Tetapi dia, yaitu Allah, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 34. Dan aku, yaitu Yohanes Pembaptis,
Setelah melihatnya, melihat siapa? Yesus Kristus. Dia melihat dengan mata, Bapak Ibu dengan saya kita percaya pada Yesus bukan karena melihat dengan mata, tapi karena iman. Tapi Yohanes lihat dengan mata. Tetapi aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Yohanes Pembaptis memberi testimoni, dia memberikan kesaksian bahwa ia, yaitu Yesus inilah anak Allah. Dia lihat Yesus itu Mesias dan dia berkata, iya inilah Mesias, anak Allah. Tetapi ketika dia di penjara, goyah. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman adik kodrati dengan Tuhan. Mengalami mujizat dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang at the certain point, dalam titik-titik tertentu kita bisa goyah. Tuhan, kenapa kok begini? Sehingga hidup ini menjadi hidup yang mengalami kekecewaan, disappointment, discontented. Kalau dalam kamusnya dikatakan discontented atau disappointment itu gagal untuk memuaskan harapan atau keinginan. Kalau bahasa yang saya buat secara sederhana, discontented atau disappointment atau kekecewaan itu adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita. Kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita. Kesenjangan itulah menimbulkan kekecewaan. Ibu tadi berharap suaminya sembuh. Dia punya iman besar. Suamiku pasti sembuh. Tapi realitanya mati. Kesenjangan itulah yang membuat dia marah dan kecewa. Saya rasa setiap kita juga ada, duduk di sini mungkin ada yang mengalami seperti itu. Banyak pertanyaan tetapi tidak tahu jawabannya bagaimana. Masalahnya bukan saya membahas tentang kekecewaannya, tetapi lebih penting adalah apa yang harus kita lakukan. What do you do? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengalami disappointed with God, kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Itu yang perlu kita selami. Kita pasti kecewa. Di bawah langit, under the sun, kata pengkhotbah, kesia-siaan. Itu sebabnya saya selalu memutuskan kalau under the sun, sia-sia, saya lebih baik memikirkan yang di atas matahari, yaitu kekekalan. Pasti tidak sia-sia. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan? Balik kepada teks tadi, Yohanes membawa kekecewaannya kepada Tuhan. Dia nyuruh murid-muridnya untuk tanya pada Yesus, engkaukah Mesias? Atau kami harus nunggu yang lain? Kalau ambil contoh saya kecewa sama Ibu Mariani. Saya marah sama Ibu Mariani karena Bu Mariani mengecewakan saya. Kecenderungan saya adalah saya menjauh dari Bu Mariani. Saya gak mau deket-deket. Kenapa? Saya gak mau dikecewakan lagi. Hal yang sama. Ketika Bapak Ibu dengan saya kecewa dengan Tuhan, kita berkecenderungan menjauh, nggak mau lagi berharap. Dikhotbah tentang iman, dikhotbah tentang mujizat, kita cuma bilang, halah cuma isapan jempol. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami berharap terjadi mujizat, tapi fakta yang terjadi kebalikan. Engkau menjauh dari Tuhan, padahal Tuhan itu adalah sang sumber itu. Dia sumber pemulih, dia sumber keajaiban, dia sumber pembuat kebaikan. Tapi kita justru menjauh. Yohanes membawa kekecewaannya pada Tuhan. Dan our disappointment, kekecewaan Bapak Ibu, dapat menjadi God's appointment. Our disappointment can be God's appointment. Karena kekecewaan dihadapi putra kami, kenapa saya menghadapi kanker? Itu diubah menjadi perjumpaan dengan Allah. Sehingga dia berkata, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Kitab Mazmur berkata begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu. Bapak Ibu, mungkin duduk di sini engkau ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawabkan. Mungkin ada kekecewaan, entah kekecewaan dengan pasangan Tuhan, gara-gara engkau suruh aku nikah dengan dia, mungkin saya nggak tahu. Tapi Alkitab berkata, curahkan isi hatimu. Suruh mencurahkan isi hatimu pada Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jangan semakin menjauh. Itu yang saya amati. Banyak kali ketika seseorang kecewa dengan Tuhan, seperti Ibu tadi PHP, Tuhan memberi harapan palsu. Aku udah beriman sungguh-sungguh, tapi faktanya seperti ini. Menjauh dari Tuhan. Kita menjauh dari sang sumber yang bisa memulihkan kita.
Dan ada satu ayat yang biasa kita tahu pada waktu Rasul Paulus ada duri dalam daging, utusan iblis. Apakah duri dalam daging? Banyak teolog juga nggak sepaham. Ada yang berkata sakit penyakit yang menghalangi dia. Ada yang mengatakan tantangan dalam pelayanan, walaupun dalam konteksnya kita lihat bahwa itu tantangan dalam pelayanannya. Apapun itu bentuknya, bukan itu problemnya. Tapi yang pasti itu utusan iblis. Kalau utusan iblis ya kita tengking, bukan? Masa kita rela, ya udah iblis aku siksa aja. Enggak kan? Utusan iblis, dia pasti ingin melawan. Kata Alkitab, utusan iblis yang menggocoh aku. Dengan kata seandainya Tuhan, aku nggak ngalami seperti ini, aku pasti akan menjadi lebih baik. Seandainya Tuhan aku nggak ngalami kejadian ini, aku pasti akan lebih baik. Saya tidak tahu duri dalam daging yang menggocok, tapi menghalangi efektivitas dan produktivitas Rasul Paulus. Saya akan membacakan dari terjemahan NLT, karena terjemahan Alkitab banyak. Ada NLT, ada ESV, ada NIV, ada New King James Version, ada Amplified, ada The Message, banyak. Seringkali kalau membuka Alkitab, buka gitu kekayaannya akan nampak. Saya akan bacakan dari NLT, New Living Translation. Dikatakan begini, kalau bahasa Indonesia 3 kali aku berseru, tetapi di dalam bahasa NLT, 3 different times. 3 different time, 3 waktu yang berbeda. Pada waktu ada duri dalam daging, apapun itu bentuknya, dia memohon. Kalau Bapak Ibu sedang ngalamin pergumulan masalah, pastilah memohon. Rasul Paulus dikatakan begini, 3 different time, I beg the Lord to take it away. Begging, beg. Kayak pengemis itu beggar kan, begging. Paulus ketika ada duri dalam daging, begging, mohon Tuhan ambilan. Saya rasa di sini kalau Bapak Ibu ngalami masalah, pastilah engkau memohon pada Tuhan. Dia begging. Tuhan ambilan, take it away. Tapi each time, 3 different time, 3 kali waktu berbeda. Each time, setiap kali dia begging, Tuhan jawab, my grace is all you need. Anugerahku itu yang kamu perlukan. Ya, Rasul Paulus modelnya mungkin kayak saya punya stubborn faith. Stubborn dalam memohon. Pada waktu 1 kali jawab, dia nggak berhenti. Karena 3 different time, 3 waktu yang berbeda. Dia mohon lagi, dia begging lagi. Tuhan ambil. Mungkin duduk di sini, Bapak Ibu mohon nangis sama Tuhan. Sampai tengkurap begging kan. Orang begging tidak begini, jawaban Tuhan, awas gak dijawab. Itu bukan begging. Begging itu memohon. Tapi each time, setiap kali dia begging sama Tuhan, memohon pada Tuhan, Tuhan jawab, my grace is all you need. Anugerahku itu yang kamu perlukan. 3 kali. Paulus punya strong determination. Dia punya harapan yang kuat. Dia gak nyerah. 2 kali dia begging, 2 kali dia dijawab. Dia gak nyerah, dia ingin duri dalam dagingnya diambil karena itu menghalangi pelayanannya. Kalau Bapak Ibu hari ini sakit misalnya, dan menghalangi engkau dalam efektivitasmu, kinerjamu, pasti kepingin sembuh. Kayak saya begini, kadang saat-saat tertentu sudah tahu keseimbangannya pasti hilang separuh, saya segera minum obat. Kepingin sembuh, kepingin. Mujizat, saya sangat percaya mujizat. Sampai sekarang kalau misalnya saya udah mulai limbung-limbung gitu, tanpa orang tahu sebelum saya merepotkan orang lain, saya ambil obat, saya minum. Kepingin sembuh, kepingin. Kepingin mujizat, saya sangat percaya. Karena dalam tubuh saya ada banyak tanda-tanda mujizat juga. Dia ngotot sama Tuhan, begging lagi. Tuhan ambilan, kalau bisa itu delosor itu bahasa Inggrisnya. Delosor, dia minta sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab, it's time. Setiap waktu dia begging, Tuhan jawab, my grace is all you need. Akhirnya Paulus harus belajar menerima. Saya ngelihat keindahan ayat ini, Paulus tidak kecewa dengan jawaban Tuhan. Pastilah orang sakit ingin, kalau misalnya dia sakit, kalau itu penyakit, ya ingin sembuh. Tapi ketika itu tidak disembuhkan, dia nggak marah dengan Tuhan. Dia nggak kecewa dengan Tuhan. Perhatikan Rasul Paulus, sapu tangannya saja menyembuhkan orang sakit. Tapi di tubuhnya ada satu hal yang menghalangi dia. Tapi dia tidak kecewa dengan Tuhan.
Karena dia mengkonklusi ayat ini dengan indah sekali. So now, dia bilang, so now. Jadi sekarang, jadi gitu kesimpulannya. 3 different time, dia begging, dia mohon, dia nangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab, it's time. Setiap waktu dia begging, Tuhan menjawab, my grace is all you need. Dia berkata, so now. Dia menyimpulkan, dia ambil konklusi. Walaupun jawabannya tidak sesuai yang diharapkan. Walaupun apa yang terjadi tidak seperti yang dia bayangkan. Akhirnya dia mengambil keputusan, so now. I'm glad to boast. Dan jadi sekarang, aku bersuka cita untuk berbangga terhadap kelemahanku. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Satu teks yang indah. Dia tidak kecewa dengan Tuhan, dengan jawaban Tuhan. Tapi dia berkata, I'm glad to boast. About my weaknesses, kata dia. Aku sekarang bersuka cita untuk membanggakan kelemahanku. Sehingga kuasa Kristus bekerja through me, melalui hidupku. Bapak Ibu, our appointment can be God's appointment. Kekecewaan Bapak Ibu dengan saya, kalau kita bawa pada Kristus, bisa diubah menjadi perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi dia memberikan apa yang kita perlukan. Masalahnya seringkali kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Dan saya kembali pada teks menjadi penutup ayat pada siang hari ini. Di ayat keempat, pada waktu para murid-murid Yohanes suruh datang pada Yesus dan bertanya, engkaukah Mesias? Kalau misal contoh, saya ini kan Pastor Yose, saya tanya, apakah engkau Pastor Yose? Yes, I am. Karena namanya itu, jabatannya pastor. Betul? Kalau Yesus ditanya gini, engkaukah Mesias? Jawabannya kan simpel aja mestinya. Yes, I am. Atau no, I'm not, kan gitu aja kan. Tapi menurut saya jawabannya bulat ini. Coba baca keindahannya Alkitab. Kalau saya tanya, engkaukah Yesus? Kalau dia Yesus, Mesias, engkaukah Mesias? Murid-muridnya akan tanya, engkaukah Mesias? Kalau Yesus benar Mesias, dia akan jawab, yes, I am. Atau bukan, saya bukan, kamu cari yang lain aja. Tapi jawabannya kok kayaknya bulat. Bapak Ibu coba baca Alkitab, indah sekali. Seringkali yang saya amati, ketika kita bertanya pada Tuhan, kadang-kadang Tuhan tidak menjawab langsung seperti yang kita harapkan. Tetapi membawa Bapak Ibu dengan saya kepada bagian firman Tuhan. Itu sebabnya the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Kalau dalam bahasa sebenarnya ada oleh karena imannya yang kokoh, karena emunahnya yang kokoh, dia akan hidup. Orang yang imannya kokoh dalam firman Tuhan, dia akan hidup menjalani semua peristiwa. Yesus menjawab sebenarnya jawaban firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin hidup dengan iman, karena the just shall live. Hidup itu sehari-hari. Hidupnya dengan iman. Jadi mau gak mau Bapak Ibu dengan saya harus cinta firman. Karena firman itu yang meneguhkan. Tuhan bersuara hari-hari ini tidak mungkin kontradiktif dengan firman-Nya yang tertulis. Itu harus sejalan. Itu sebabnya Yesus menjawab begini pada waktu ditanya, engkaukah Mesias? Yesus menjawab begini, ini sebenarnya firman Tuhan dari kutipan Yesaya. Kalau Yohanes Pembaptis memang tahu bahwa Mesias kalau datang menjadi penggenapan dari nubuat para nabi. Kalau Mesias datang akan membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Pastilah Yohanes tidak akan ragu-ragu. Maka Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah. Itu seperti kata-kata nubuatan mesianik. Ayat mesianik dari kitab Yesaya 35, 5-6. Kalau Mesias datang, Mesias akan memulihkan. Membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Dan juga di dalam Yesaya penggenapan ayat berisi mesianik, yaitu janji tentang Mesias. Kalau Mesias datang akan melepaskan para tawanan itu. Sebabnya kenapa Yohanes kecewa. Kalau Yesus benar Mesias, kenapa saya tetap dalam penjara? Kenapa saya justru di penjara? Bukankah kalau Mesias datang adalah melepaskan orang-orang tawanan? Tapi kenapa saya justru tertawan? Bapak Ibu bisa paham penjelasan ini? Karena di janji mesianik, kalau Mesias datang,
Salah satunya tanda adalah melepaskan orang-orang tertawan. Tetapi Yohanes ragu-ragu. Kok saya justru dalam penjara, jadi tawanan. Kalau benar dia Mesias, harusnya saya tidak dalam penjara. Itu juga runut logika kita. Kita memikirkan ayat selalu dengan runut logika kita. Katanya A, kenapa jadinya begini? Kita tidak bisa memahami keseluruhan jalan-jalan Tuhan. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan karena melihat tapi karena percayanya. Alkitab mengatakan orang buta akan melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus ingin berkata kepada Yohanes, Yohanes, akulah Mesias. Akulah penggenapan dari kitab Yesaya, nubuatan para nabi. Tapi Yohanes, kalau engkau mengalami sesuatu sepertinya bertolak belakang dengan janji mesianik, jangan kecewa. Dan Yesus menutup dengan bagian ini. And he added. Dia menambahkan. Betul aku Mesias. Kalau Mesias datang akan membuat mata orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan dan melepaskan dari tawanan. Tapi kalaupun kamu tidak mengalaminya. And he added. Dia memberi satu konklusi yang bagus sekali. God blesses those who do not fall away because of me. Tuhan memberkati orang-orang yang tidak menjauh, terjatuh karena Kristus. Bahasa Indonesia berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam pengiringan ikut Tuhan, kita bisa kecewa. Tuhan, katanya engkau memprotek. Katanya engkau melindungi. Katanya Tuhan kau suruh malaikatmu berkemah di sekeliling orang percaya. Tapi kenapa saya kerampokan Tuhan? Kenapa saya mengalami situasi yang di luar kendali Tuhan? Dan kita menjadi kecewa. Menolak aku bukan saja serta-merta menolak Tuhannya. Tapi menolak sang firman. Karena Kristus ada firman yang hidup. Kita nolak, kita nggak mau percaya. Kita sulit sekali menjadi percaya. Gak mungkin lah mujizat, apa mujizat. Aku berdoa minta kesembuhan seperti ibu tadi. PHP lah Tuhan itu. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena faktanya dalam perjalanan mengiring Tuhan, kita bisa kecewa. Kita bisa menolak aku. Itu sebabnya Yohanes di dalam penjara, dia ragu-ragu, dalam keraguan-raguannya dia datang pada Yesus bertanya. Dan Yesus memberikan satu kekuatan. Aku Mesias, aku penggenapan dari nubuatan kitab Yesaya. Namun kalaupun toh kamu tetap mengalami situasi, keadaan yang sepertinya berkontradiktif dengan apa yang dijanjikan. And he added, dia menambahkan, dia berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya undang pemain musik masuk ke depan. Kata-kata fall away. Itu skandalizo yang artinya adalah to fall into a trap. Jatuh ke dalam jebakan. Berapa banyak orang hari-hari ini ingin hidup berdasar apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Orang benar akan berjalan karena iman, bukan karena percayanya. Akibatnya fall into a trap, jatuh dalam jebakan. Jebakan kekecewaan, jebakan kemarahan, jebakan rasanya Tuhan itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Skandalizo, to cause to stumble, sesuatu yang membuat engkau tersandung. Dan saya tutup dengan bagian ini karena saya suka ketemu banyak orang dari berbagai macam tempat. Pada waktu itu saya pelayanan di Medan. Pada waktu saya dijemput seorang perempuan bersama ibunya, saya lihat wajah perempuan ini kayaknya menyimpan sesuatu. Saya bilang, non, kayaknya kamu ini lagi ada kesedihan yang tertahan. Dia diam kemudian netes air mata, saya gak mau teruskan karena kalau nyetir nangis bahaya buat saya. Selesai di restoran saya bertatap muka, saya bilang kayaknya kamu ada sesuatu yang kamu tahan. Ada kesedihan yang tidak keluar karena nampak dari sorot mata. Kata Alkitab, mata jendela hati. Kita bisa membaca seseorang lewat matanya. Kemudian dia bilang gini, Bulit, saya ini pelayanan saya melampaui orang-orang full timer. Saya bukan full timer.
Saya hampir tiap hari bantu gereja. Ngurusi youth lah, ngurusin ini, saya hampir tiap hari. Ngalahin full timer mungkin. Saya percaya sama firman Tuhan, saya cinta Bulit sama Tuhan. Satu kali papa saya sakit, gak keras sih Bulit, gak keras. Kan gak susah toh bagi Tuhan nyembuhkan. Ya memang gak susah, saya percaya dia membuat keajaiban. Supaya kita sebut Jehovah Rafa. Tapi yang gak susah tadi loh. Papa saya meninggal. Fall into a trap. Kecewa, dalam kekecewaan dia mulai mundur pelan-pelan. Dari seseorang yang sangat semangat, sangat rajin. Saya beberapa waktu datang lagi ke sana, saya tanya kemana nih anak? Udah kadang-kadang ke gereja, kadang enggak kali. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini Tuhan pasti tahu siapa kita. Di mana posisi hati kita. Di dalam ketidakmengertian dan tidak mengetahuan, ayo datang pada Tuhan. Minta damai sejahteranya. Memenuhi hati kita. The just shall live by faith. Walaupun kita tidak paham, walaupun tidak mengerti, walaupun tidak mengerti semuanya, tapi kita mau berkata, Tuhan, aku mau tetap mempercayai Engkau. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Yohanes, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan yang berkata pada Bapak Ibu semua di sini. Kalau toh kamu mengalami situasi, suasana, keadaan yang tidak seperti yang kamu harapkan, apakah kamu mau tetap trust kepadaku dan mengikuti aku? Itu sebabnya itulah kutipan sederhana yang bisa disimpulkan tentang the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan karena perasaannya, tapi dia berkata, Tuhan, aku mau tetap ikut Engkau. Apapun terjadi, apapun musimnya. Siang hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Minta supaya damai sejahteranya memenuhi hati kita. Find rest my soul. Find rest my soul in Christ alone. In Christ alone. Now His power. Now His power. In quietness and calm. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Kalau datang ke tempat ini, hati kita gelisah. Ada banyak badai kehidupan, ada banyak pertanyaan. Mungkin juga tak terjawab. Tapi ketika engkau menghampiri hadirat Tuhan, engkau menemukan rest. Come unto me, kata Tuhan, and I will give you a rest. Tenang, teduh. Masalahnya mungkin tetap ada, tapi Tuhan memberikan satu peaceful spirit. Roh yang damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memerintah hati dan pikiran kita. Kalau semuanya baik-baik, kita damai, itu masuk akal, itu make sense. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan adalah melampaui segala akal. Kita kehilangan keluarga karena meninggal, damai? Enggak. Tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah hati. Find rest my soul. Pujikan lagu ini menghampiri Tuhan dengan sebuah kerinduan. Tuhan, berikan aku damai sejahtera pada siang hari ini. Find rest my soul. Christ alone. Christ alone. Not His power in quietness
ada kemarahan. Datang pada undangannya Tuhan Yesus. Mungkin masalah tetap ada, tetapi kita menghadapi dengan jiwa yang tenang. Dan akhirnya mengakui Tuhan, ada banyak hal tidak kami pahami. Dan sebagaimana Firman mengatakan orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Bukan karena apa yang dilihat, apa yang dia dirasa. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang memegang kehidupan. Engkau tetap pegang kendali. Sebabnya pada saat ini, mari kita datang pada Tuhan, masing-masing kita. Find rest my soul. Jiwa yang gundah gulana, biar menemukan damai dalam Tuhan. Find rest my soul in Christ alone. Arahkan mata kita pada Kristus. Dia yang meneduhkan semua gejolak dalam hidup kita. Allah yang tetap berkuasa, dia pegang kendali. Dalam keteduhan dan ketenangan, kita menemukan damai sejahtera. When the oceans rise and thunders roll. Bapak Ibu memujikan pujian ini. Jiwaku jangan tertekan dalam batin. Pujilah Tuhan. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. Bapak Ibu yang memujikan. When the oceans rise and thunders roll. I will surrender. I will surrender. Kami mengakui Engkau adalah Bapa yang berkuasa. Over the flood, I will be still, know you are God. Akhirnya hamba-Mu menyerahkan kekasih-kekasih jiwamu dalam tangan-Mu sendiri. Punyamulah hidup kami ya Tuhan. Jalan-jalan kami terbentang di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami kembali mendedikasikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Musim yang berkabut, yang kami tidak paham, tidak nampak. Tapi kami mau berkata, Tuhan, aku mempercayai Engkau. Kami mempercayai Engkau. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Kristus. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Kristus. Diberkatilah setiap kami pagi hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Ada sorak-sorai di dalam Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi-tinggi namamu Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami terima sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Ya Raja kita, Raja keagungan. Kau Raja, Raja keagungan. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan setiap firman yang kami dengar. Dan biarlah firman yang kami dengar itu hidup di dalam hati kami.
Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi orang-orang yang belajar untuk taat kepada firman-Mu. Kami jadi orang-orang yang belajar untuk hidup di dalam rencana-Mu. Biarlah hari-hari ini Tuhan, ajari kami untuk kami hidup di dalam iman. Meskipun kami tidak bisa melihatnya sekarang, meskipun kami belum mampu untuk melihatnya sekarang, tetapi ajari kami, biarlah mata hati kami terbuka dan kami tahu melihat dengan mata rohani kami bahwa sesungguhnya Tuhan yang kami sembah, yang sedang memimpin kami dari jalan kami, setapak demi setapak, pelan demi pelan, berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Tuhan, biarlah Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini saat ini. Mari kita mengangkat tangan kita, kiranya Allah sendiri yang akan memimpin engkau berjalan di depan-Mu. Dan pada hari-hari ini engkau akan melihat, sungguh Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang besar. Sampai setiap orang yang melihat-Mu, mereka akan berkata dan datang kepadamu mengatakan bahwa luar biasa, Tuhan yang kau sembah, iman yang kau percayai, itu sungguh aku lihat bahwa Tuhan itu besar. Diberkatilah engkau, kiranya Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan-jalannya, dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan menandainya dengan keberhasilan. Kami terima berkat-Mu saat ini dengan iman, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan. As I pray, let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come, let it shine on me as I pray. Let your spirit come be. As I come into your court, I see the clouds of glory shine. I want to stay. I wanna stay. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come, let it shine on me as I pray. As I pray, let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come on me as I pray. Let your spirit come on me. Let your spirit come upon me. Let your spirit